dari rahmat serta hidayat pada kita semuanya. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu cara kerja penyadapan pada wifi publik dan cara mencegahnya. Sebelum itu ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Jibril, saya yang akan menjadi moderator pada gathering malam hari ini. Langsung aja kita ke materi yang pertama. Silakan Mas Afrizal untuk menyampaikan materi yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri yang mengisi tentang bagaimana cara bukan bagaimana caranya, jadi lebih ke bagaimana cara kerja peretasan penyadapan pada wifi publik. Disclaimer. Nah, di sini disclaimer ini sengaja ditempatkan di bagian awal agar dibaca terlebih dahulu. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk keperluan edukasi dan meningkatkan kesadaran akan keamanan saat menggunakan jaringan publik. Materi ini tidak dimaksudkan untuk digunakan dalam aktivitas ilegal. Jika ada pihak yang menggunakan teknik ini untuk aktivitas ilegal, hal tersebut bukanlah tanggung jawab kami. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana attacker capture traffic network pada router wifi publik. Sebenarnya untuk masalah judul yang kemarin itu hanya untuk apa ya namanya? Hanya untuk mencari perhatian supaya orang-orang yang awam itu datang. Nah, yang sebenarnya yang dipakai itu adalah metode MITM. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode MITM atau Man in the Middle Attack. Yang akan dibahas di antaranya adalah sebagai berikut. Ada MITM, ada ARP spoofing, ada sniffing, ada praktik teknis pengujian serangan, dan ada pencegahannya. Nanti yang pencegahannya akan disampaikan sama Mas Billy. Lanjut, di sini mungkin nanti yang lebih panjangnya di bagian sharing session aja. Kita soalnya juga yang datang cuma sedikit, jadi kita langsung ke teori, materi, terus cara pencegahan, langsung kita nanti langsung masuk ke sesi sharing session, session sharingnya aja. Apa itu MITM? MITM adalah MITM atau Man in the Middle Attack atau serangan Man in the Middle Attack, jenis serangan keamanan di mana penyerang menempatkan dirinya di antara dua pihak yang berkomunikasi, seringkali tanpa sepengetahuan keduanya. Dengan posisi ini, penyerang dapat memantau, mengubah, atau bahkan mencuri informasi yang dikirimkan antara dua pihak tersebut. Nah, MITM ini si penyerang itu seperti apa ya? Diibaratkan dia menjadi gateway-nya. Jadi gateway-nya itu dimanipulasi. Dia memanipulasi gateway dengan ARP paket spoofing yang nanti akan dibahas. Nah, dia nanti akan apa ya namanya? Dia akan seolah-olah menjadi gateway dan traffic semua jaringannya itu akan lewat dia. Jadi gateway-nya itu dimanipulasi untuk bisa mendapatkan traffic data yang lewat pada network tersebut. Lanjut dulu. Bagaimana cara MIT bekerja? Nah, seperti ini. Jadi di sini ada user, terus ada web application yang akan diakses sama si user. Terus di sini original connection ini adalah gateway yang asli, jaringan publik yang kita pakai. Nah, terus di sini ada preparator atau di sini ini sebagai attackernya, ini middle attack-nya. Nah, di sini nanti dia akan memanipulasi koneksi originalnya menuju ke address-nya si attacker ini dengan cara ARP spoofing, memanipulasi paket ARP-nya. ARP itu kalau di OSI layer ada di tingkatan kedua. Nah, setelah si attacker berhasil memanipulasi, nanti si user ketika mengakses website, dia akan mendapatkan trafficnya. Jadi sebelum masuk ke gateway-nya, dia akan lewat si attacker ini. Lanjutin. Nah, ini kita masuk ke apa itu ARP spoofing. ARP spoofing adalah teknik di mana penyerang memalsukan atau menyamar informasi dalam protokol ARP, kepanjangannya Address Resolution Protocol, saat berkomunikasi dalam suatu jaringan lokal. Dalam serangan ARP spoofing, penyerang berusaha untuk memanipulasi tabel ARP perangkat dalam jaringan, mengirimkan paket ARP palsu yang menyatakan bahwa alamat
MAC yang sesungguhnya terkait dengan alamat IP tertentu telah berubah. Pada materi kali ini kita akan membahas menggunakan teknik ini untuk sniffing dan memanipulasi alamat IP kita sehingga tampak seolah-olah menjadi IP gateway, tempat lalu lintas paket jaringan berlangsung. Nah, ini tekniknya yang dipakai untuk memanipulasi gateway-nya supaya kita bisa menjadi seolah-olah gateway-nya itu sendiri. Lanjut. Nah, ini skemanya bagaimana ARP spoofing bekerja. Nah, ini ada user 2, terus di sini ada router. Di sini ada si attacker, dia memodifikasi ARP chats untuk diarahkan ke dia sendiri. Si attacker ini dia akan mendapatkan traffic yang berjalan di jaringan. Ya seolah-olah menjadi gateway-nya. Padahal ini sendiri juga sebenarnya adalah suatu teknik manipulasi, bukan koneksi yang original dari gateway-nya. Lanjut dulu. Tools yang digunakan untuk ARP spoofing. Nah, di sini ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk ARP spoof. Ada ARP spoof, terus ada ethercap, ARP poison, chain enable, sama rspoof atau lainnya. Masih banyak lagi sebenarnya yang bisa dipakai untuk spoofing. Tapi di materi kali ini kita akan menggunakan tools kita sendiri, ya, namanya rspoof. Di sini khusus untuk ARP spoofing, dan nanti juga ada tools khusus sniffingnya juga. Ya, ini untuk toolsnya ARP spoofing. Lanjutin. Apa itu sniffing? Nah, di sini sniffing dalam konteks keamanan jaringan adalah kegiatan memonitor atau menyadap lalu lintas data yang berlangsung dalam suatu jaringan. Tujuan utama sniffing adalah untuk mendapatkan informasi yang sedang dikirimkan melalui jaringan, termasuk data sensitif seperti kata sandi, informasi pribadi atau informasi rahasia lainnya. Nah, di sini nanti kita akan mengkaptur paket jaringan yang lewat saat kita sudah melakukan ARP spoofing. Setelah kita memanipulasi jaringan, kita akan mengkaptur trafiknya juga. Lanjut dulu. Bagaimana sniffing bekerja? Nah, ini ada user, terus di sini ada social network. Itu website juga ataupun aplikasi lain juga bisa sih sebenarnya, bukan social network aja. Jadi di sini ada free wifi ya, yang jadi tema sekarang kan wifi publik itu. Nah, di sini attacker itu setelah teknik yang sebelumnya atau ARP spoofing tadi, dia itu bisa melihat semua trafik yang lewat pada jaringan. Tapi ini nanti si attacker ini harus men-setting siapa targetnya. Ataupun semua juga bisa sebenarnya. Si attacker bisa mengambil semua data yang lewat di sini. Ya, ini skemanya sniffing. Tools yang biasanya digunakan untuk sniffing. Nah, ini toolsnya ada 5 ya. Sebenarnya banyak juga. Tapi yang sering dipakai orang-orang itu Wireshark, Ethercap, Bettercap, sama ini yang satu ini tools kita juga. Sniff ini tools kita, terus ada chain enable. Nah, yang kita pakai untuk materi kali ini, kita pakai tools kita sendiri. Praktik teknis pengujian serangan. Nah, di sini sebenarnya nggak usah lama-lama ya di bagian attack-nya, karena kita cuma memberi contoh bahwa penyadapan itu memang benar adanya. Jadi di sini sebenarnya bukan ngajarin untuk menyadap ya. Sesuai disclaimer yang di awal tadi, kita hanya membuktikan bahwa ini memang ada dan juga bagaimana cara kita mencegahnya gitu. Lanjut. Nah, saya di sini akan langsung sambil praktek ya. Jadi saya ngisi sambil di laptop. Nah, di sini teman-teman bisa install Python, terus install Python pip ini yang digunakan untuk install modulnya. Terus di sini ada Nmap buat scanning jaringan. Terus di sini ada browser ya, ini dibuat untuk eksekusinya nanti. Nah, di sini kita akan mempraktekkan ya. Ini untuk teman-teman yang mau download tools ARP spoofer atau sniffernya bisa pakai komen ini.
Nanti materinya bakal kita upload ke GitHub juga. Terus kita praktek. Di sini saya, nah ini saya sudah download toolnya. Kalau misalkan belum download bisa pakai perintah seperti ini. Di sini, nah di sini udah ke download ya. Dia nge-replace name karena udah ada filenya. Nanti yang kedua juga caranya sama. Ini selanjut ke bagian scan IP yang terdapat pada jaringan. Ini uh, digunakan untuk mencari IP targetnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngelakuin serangan itu yang pertama kita harus lakukan itu scanning supaya kita tahu siapa targetnya dan alamatnya. Ini komennya. Bentar ini teman saya biar nyalain laptop buat jadi targetnya. Jadi kita hari ini praktek langsung bagaimana cara kerja penyadapan para wajib. Sambil nunggu teman setup laptopnya cari kata. Ya sebelumnya saya juga minta maaf kalau misalkan penyampaian materi terlalu cepat ya karena memang di sini konsentrasinya bukan ke materi penyerangannya, sebenarnya juga ke cara pencegahannya bagaimana supaya kita bisa lebih hati-hati saat menggunakan IP saat menggunakan WiFi publik. Dari ya teman-teman masih hidupin laptop satunya. Ayo Bil, cepetan Bil.
Yuk, bang, bang, dot increase bang, bagus desain mau gitu. Nah, ini sudah di setup ya untuk si targetnya. Jadi Mas Billy bisa join ke live Telegramnya pakai biar orang-orang lihat.
Nah, di sini ada keterangan buat nyuruh masukin code. Code-nya yang kita pakai kan di RTP ya, kita jadi pakai code 80 tanpa SSL. Ini kita udah jalanin sleeve-nya. Mas Billy bisa ini bisa lanjut lagi. Iya, terdaftar dulu. Mana Mas Billy udah bisa belum daftar? Ini paket faktur data yang kita baru dapatkan ya ketika si korban itu daftar ke bank. Bisa dilihat aktivitas si korban itu browsernya ketika daftar, terus dia klik submit, terus kita dapat faktur datanya. Nah, ini. Lanjut lagi di ke bagian loginnya. Nah ini udah login ya. Maaf ini terminalnya tulisannya kecil-kecilan. Bentar. Nah, jelas ya Mas ya. Ini bisa dengar ya? Udah login dari tadi Biru? Udah login? Oh, ini ya? Oh, ya. Nah, ini ketika dia login, kita berhasil dapetin datanya ya lewat sniffing ini ya. Jadi kita nge-sniff paket datanya, kita dapat. Ketika kita ketika si aplikasi sudah mendapatkan autentikasi seperti ini, ataupun ini cookie ini juga bisa kita pakai untuk login yang nggak hanya data postnya aja. Jadi kita nanti bisa login juga. Ini. Tadi webnya namanya di hasil sniffing tadi, kita dapat rekeningnya itu 1111.
balik aja. Di sini passwordnya ini gitu aja. Nah, kita berhasil masuk ke akun korban. Terus kita juga bisa memanfaatkan cookie ya di sini ya. Ada cookie-nya juga. Ini nanti bisa dieksekusi pakai cookie manager atau semacamnya ya, di add-on-nya browser. Biasanya ada di Firefox kalau saya pakainya buat memanipulasi gitu. Di sini kan kita udah tahu ya gimana caranya sniffing sama spoofing bekerja. Saya teman-teman ke depan. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara kerja penyadapan pada wifi publik, kita sekarang lanjut ke cara menjaganya. Gimana kita supaya kita nggak jadi korban juga seperti ini gitu. Terima kasih banyak Mas Afrizal atas penyampaian yang sangat bagus sekali ya. Langsung aja ke materi kedua, Mas Billy silakan. Ini biar dilanjutkan Billy ya sebagai penjagaannya. Ya, terima kasih ya Mas Afrizal. Itu tadi caranya ya, cara menggunakan MITM ya. Yang itu mana harusnya jangan dipergunakan semena-mena ya. Ini hanya pembelajaran semata gitu. Sekarang selanjutnya ke sesi yang pencegahannya. Pencegahannya antara 3 ya. Kami membuat 3 sisi. Yang pertama sisi user, terus sisi pemilik wifi, dan sisi khususnya developer website gitu. Jadi ada 3 sisi. Nah, perkenalkan nama saya Billy, saya dari komunitas Infraswiras ya, dari komunitas Infraswiras. Ya, selanjutnya ya, kita akan berbahasa-basi aja ya, lanjut aja ya. Bagaimana pencegahannya? Lanjut Mas. Jadi kelihatannya ada serem ya. Kita bisa manipulasi gateway, terus kita bisa ngambil data-data request, data-data paket dan sebagainya. Itu kelihatan serem. Sampai mungkin kalau dilanjutkan lebih serem lagi ya. Bisa transfer juga, tapi kan untuk bank kita sendiri ya, bukan untuk bank orang lain ya. Itu untuk website kita sendiri. Kalau tadi kita lihat bisa transfer kan yang masih cuma nggak diteruskan gitu. Jadi hal yang harus wajib dicegah sebelumnya untuk mencegah ini. Nah ini yang pertama dari sisi user. Pertama itu gunakan wifi yang aman dan terpercaya. Pilih wifi yang aman dan terpercaya untuk menghindari resiko serangan man in the middle atau MITM. Menggunakan jaringan yang dienkripsi dengan kata sandi, hindari wifi publik tanpa perlindungan dan selalu perbarui keamanan perangkat Anda, lindungi informasi pribadi Anda dengan langkah sederhana ini. Jadi yang pertama, kalau bisa usahakan jangan menggunakan wifi yang terlalu publik. Dalam arti terlalu publik ini wifi tidak tersandi, tapi ada kuotanya, itu harus patut dihindari karena sangat-sangat berbahaya. Gitu. Jadi usahakan kalau wifi ya wifi yang terpercaya ya, terkredensial ya. Kalau di kafe ya kafe gunakan wifi kafe. Kalau di kata kota ya usahakan jangan, nanti ya berbahaya ya. Tadi sudah dijelaskan itu kan sangat banget ya. Gunakan website yang terverifikasi SSL. Yang kedua dari sisi user ya, kalau mengakses website, ya, gunakan website yang terverifikasi SSL. Penting untuk selalu menggunakan website yang terverifikasi SSL. SSL itu secure socket layer ya, memberikan lapisan keamanan tambahan pada koneksi internet Anda, menjaga informasi pribadi Anda tetap aman dari potensi serangan man in the middle atau MITM. Pastikan alamat website diawali dengan HTTPS.
dan ada icon gembok dibilang alamat browser ya, biasanya di Chrome atau Mozilla biasanya kan ada itu ya, dibilang gembok dan pasti ada ditunjukkan HTTPS gitu ya. Nah gunakan, usahakan menggunakan Free gitu. Nanti ada gambarnya. Sebelum berbagi data sensitif atau melakukan transaksi online, transaksi pasti transaksi dana ya, usahakan gitu. Jadi usahakan menggunakan website yang terverifikasi SSL. Jadi daripada risiko yang tadi bisa digunakan sampai transfer dan sebagainya kan berbahaya. Jadi usahakan menggunakan HTTPS gitu ya, ke yang website yang terverifikasi SSL. Lanjut Mas. Nah yang ketiga, gunakan VPN yang terpercaya. Ingat, yang terpercaya. Gunakan VPN atau virtual private network yang terpercaya untuk meningkatkan keamanan saat berselancar online. Berselancar online dengan mengaktifkan VPN, Anda dapat menyembunyikan aktivitas internet dan mengeksekusi data Anda, menjaga keamanan informasi pribadi dari potensi serangan man in the middle. Pilih penyedia VPN yang terpercaya, sekali lagi yang terpercaya, dan melindungi privasi online Anda dengan mengaktifkan koneksi VPN saat menggunakan jaringan internet yang tidak dikenal atau tidak terlindungi. Jadi untuk metode yang lebih advance lagi, ini kita bisa menggunakan VPN yang terpercaya. Sekali lagi VPN yang terpercaya, jangan menggunakan VPN yang tidak terpercaya, ya sama saja. Nanti datanya kena lagi gitu. Misalkan gitu. Lanjut. Dari sisi user selanjutnya itu matikan auto connect wifi. Matikan fitur auto connect wifi untuk meningkatkan keamanan dengan menonaktifkan opsi auto connect. Anda dapat mengontrol kapan dan kemana perangkat Anda terhubung. Hal ini mengurangi resiko terhubung secara otomatis ke jaringan wifi yang tidak aman atau palsu, yang dapat menjadi celah bagi serangan man in the middle. Manual kontrol koneksi wifi memberikan Anda keamanan yang ekstra dan pengendalian terhadap sambungan internet Anda. Jadi usahakan auto wifi auto connect itu dimatikan. Usahakan gitu. Jadi jika Anda tidak mematikan menghidupkan auto connect itu sangat bahaya. Jadi sebenarnya kalian di tengah kota ya, ada wifi gratis ya. Wifi gratis nggak sengaja connect. Dan ternyata Anda tidak menyadari itu wifi yang berbahaya itu tadi ya, yang ada resiko FITM itu. Jadi usahakan matikan auto connect wifi gitu. Jadi untuk mengurangi resiko itu. Takutnya kan kita nggak sengaja connect, terus kita login ke website yang harus transaksi dan lain sebagainya. Kita bisa masuk, wah sangat berbahaya. Dan nanti bisa ke-track ke attackernya itu. Ya, misalkan gitu. Lanjut Mas. Karena menggunakan wifi monitoring paket data, mengawasi paket. Nah ini dari sisi pemilik. Ya. Yang pertama menggunakan wifi monitoring paket data, mengawasi paket data wifi adalah langkah proaktif yang untuk memilih wifi ini kemungkinan mendeteksi cepat serangan man in the middle dan aktivitas mencuri data. Dengan pemantauan paket, pemilik dapat mengidentifikasi perangkat yang terhubung, menjaga keamanan jaringan dengan respon yang cepat. Nah, ini ada tool yang namanya Wersak ya. Sekarang ada yang disebut sniffing ya, sniffing itu ternyata bisa dibuat monitoring paket juga, bisa buat melihat monitoring paket data yang anomali gitu. Nanti ada gambar Wersak ya, logo Wersak. Ini gambar Wersak dan logo Wersak. Jadi mungkin kalau untuk penyedia ini mungkin bisa menggunakan Wersak ya. Mungkin yang penyedia yang mempunyai yang berbahaya banget lah, yang bukan berbahaya, nanti yang memiliki resiko yang tinggi gitu, bisa menggunakan Wersak ini untuk yang aplikasi yang namanya Wersak. Dari sisi developer website itu yang pertama gunakan SSL sertifikat terpercaya. Jadi lagi ya, gunakan sertifikat SSL yang terpercaya. Pengembang website sebaiknya menggunakan SSL sertifikat terpercaya dengan mengimplementasikan SSL. Data yang dikirimkan antara pengguna dan server akan dienkripsi. Mengurangi resiko serangan man in the middle, pastikan sertifikat SSL berasal dari penyedia terpercaya untuk memastikan keamanan maksimal bagi pengguna yang berinteraksi dengan situs website Anda. Jadi pastikan untuk developer bisa menggunakan sebuah SSL pada website-nya. Bagian ini harusnya ya supaya dapat kepercayaan kepada pelanggan yang pastinya mempercantik juga ya, mempercantik URL juga pastinya ya. Dan
pasti untuk mengurangi resiko FITF ini. Jadi kan nanti datanya itu akan dienskripsi gitu. Jadi enggak apa semata-mata mentah-mentah kayak tadi username itu kelihatan semua kan enggak gitu. Jadi misalkan gitu untuk di sisi developer SSL ya. Ini untuk SSL ya. Ini kan enggak di device kan misalkan seperti ini. Nanti untuk apa cara-caranya nanti ya mungkin bisa saya sharing ya. Nah, ini gunakan ada gembok ya, ini gembok di pinggir kiri ya, kiri browser gitu. Lanjut untuk sisi developer selanjutnya yaitu gunakan MFA, terapkan MFA multifaktor autentikasi. Dari kita mungkin sudah tahu ya MFA itu apa, mungkin sudah tahu ya. Google juga sudah ada pasti. Sebagai langkah keamanan ekstra untuk mengembangkan website dengan menggunakan MFA, akses ke akun pengembangan memerlukan verifikasi melalui lebih dari satu metode. Mengurangi resiko akses yang tidak sah. Ini memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap potensi serangan serta menjaga keamanan akses ke sistem pengembangan website. Jadi gunakan kalau misalkan MMA. Jadi Mas nanti saya tunjukkan kalau ada gambarnya ini. Nah, setidaknya kalau seandainya websitenya bocor ya, datanya bisa diambil dengan MITM tadi. Setidaknya masih ada verifikasi lanjutan seperti mengirim OTP atau mengirim apa gitu ya. Sehingga device-nya tidak device master gitu. Jadi device apa gitu. Jadi masih ada verifikasi lanjutan begitu. Misalkan gunakan itu. Selanjutnya ya ini kan password terus verify lagi ya gitu. Nah, mungkin selanjutnya saya serahkan ke Mas moderator, Mas Jibril ya. Silakan Mas. Beri aplaus dulu dong buat Mas Billy ini ya. Langsung aja kita ke sesi tanya jawab. Misalnya teman-teman ada yang mau bertanya silakan tanya tentang materi yang tadi disampaikan ya. Silakan. Monggo Mas silakan. Monggo Mas silakan yang mau bertanya. Monggo Mas. Saya Oke, terima kasih. Saya mau bertanya nih, Mas. Jadi tentang tadi kan sempat di awal dijelasin tentang MITM. Jadi sekarangnya man in the middle attack. Nah, man in the middle attack itu yang bersama ada lagi sendiri. Karena itu yang membedakan kedua hal itu apa sih? Oke, saya jelaskan. Man in the middle attack itu adalah sniffing itu merupakan bagian dari man in the middle attack itu sendiri. Jadi man in the middle attack itu merupakan konsep utuhnya dan sniffing itu hanya sebatas bukan hanya sebatas dia itu mengkapturnya, bagian untuk mengkaptur jaringannya, gitu. Bukan untuk spoofingnya ataupun yang lainnya, cuma untuk mengkaptur aja. Gitu. Itu sih. Jadi untuk menangkap paket jaringannya. Kalau ini attack itu metode itu. Iya. Kan harus ada spoofing juga kan kalau misalkan mau manipulasi attack. Tapi kan kalau sniffing kan hanya untuk mengatur trafficnya aja. Mungkin ada yang mau tanya nanti. mungkin bisa kebetulan kasusnya kalau di website bisa kasusnya di mobile itu gimana? Ya, jadi sebenarnya di website ini juga mempunyai di mobile itu kan juga katanya juga pakai website. Frontend-nya pakai application, terus di backend-nya itu pakai website. Nah, di situ sebenarnya sama aja. Kalau misalkan si aplikasi ini menggunakan sistem backend website, dia juga cara sniffing-nya juga sama. Tapi kalau misalkan dia hanya menggunakan TCP RAW itu nanti ada enkripsi tersendiri. Untuk membongkar itu kita harus nge-reverse di aplikasinya juga gitu, atau mengatakan kode aplikasinya gitu. Seperti itu Mas. Kalau pandangan dari orang awam kan kita nggak tahu tuh aplikasi mobile itu kayak reverse dulu kan ya terlalu susah ya bagi orang awam. Itu simpelnya bagi orang awam itu gimana sih untuk mengetahui bahwasanya APK itu backend itu nggak bisa di sniff atau di spool? Untuk yang tidak bisa di untuk yang tidak bisa di itu mungkin ya terpercaya. Jadi aplikasi ini
sudah terdaftar CSS, kami sudah mempunyai standar untuk rilis aplikasi dan juga sudah lulus sama QC dan perusahaan. Jadi kan di standar perusahaan untuk rilis aplikasi itu kan dijaga. Jadi keamanannya juga harus teruji. Jadi misalkan mau membuat aplikasi yang cuma ya Risto itu udah pasti gitu. Mungkin ada yang mau sebenarnya yang bayi materinya soalnya ini konsentrasinya memang cara pencegahannya. Jadi kalau misalkan ada yang tadi itu cuma sebagai penelitian aja. Jadi kita nggak nyaranin buat melakukan seperti itu. Itu memang serangan seperti itu memang ada. Mungkin ada yang mau bertanya. Mas yang baru mungkin namanya apa ya silakan yang sedang tadi kan penggunaannya iya jadi bagaimana kalau misalkan website aktor sendiri itu apakah ada potensi seperti pertengahan di PMK. Oke, jadi sampai saat ini tanpa kita menyentuh device si korban, kita tidak melakukan sniffing pada website yang menggunakan karena ketika kita ingin membuka dan pakai retribusi oleh SSL, kita harus mempunyai namanya key. Itu harus terpasang di device si kliennya juga dari sini. Jadi kita tidak ingin melakukan sniffing SSL, kita harus masang sertifikat PEM nama ekstensinya. Jadi ketika si user tidak menginstal itu, kita bisa membuka pakai terminal karena di perangkat si user itu tidak ada key-nya itu. Kalau mau tanya lagi. Iya. Jadi kan kalau saya tadi kan dia bisa tapi kalau SSL dia pasti kan. Kalau kasusnya kan itu maksudnya gimana? Kayak gojek yang gimana? Kalau sulit kan itu bisa atau responnya itu kan nggak terenkripsi itu. Iya. Itu gimana? Maksudnya yang udah diinstal sertifikat tadi. Yang udah diinstal sertifikat. Nah, yang seperti pertanyaan sebelumnya ya. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi si device target atau si yang mau dibongkar traffic networknya ini harus diinstal sertifikat juga. Jadi ya sama pakai kalau misalkan websitenya SSL ya harus menginstal sertifikat tersebut di device yang mau di itu. Ada pertanyaan lagi? Atau mungkin mau lanjut sharing tentang hal lain? Kalau misalkan mau lanjut sharing tentang hal lain, kita materi ini. Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, silakan. Mumpung masih jam berapa? Jam 20.57. Ini tadi juga sebenarnya acaranya 19.30 ya. Nah, molor sampai jam 8 lebih lah. Nah, makanya saya juga cepet-cepetin materinya juga karena memang keterbatasan waktu ya. Kita ngomongnya sampai jam 9 atau sekitaran 10. Ini juga sudah mau jam 9. Mumpung masih ada waktu boleh tanya. Nanti mungkin kayaknya sebenarnya udah selesai ya, udah ada yang mau bertanya. Kita lanjut ke sharing session, kita private, kita bisa sharing
Untuk instrumennya mungkin sudah selesai saja. Jadi materinya saya foto atau kemana saya pakai itu. Yang belum joinnya bisa join itu. Instrumennya ada. Nah ini silakan kalau misalkan masuk kita diskusi lebih lanjut di grup ini. Untuk yang online mungkin bisa masuk sini yang tadi. Oh, ada ya di Telegram. Iya, yang di Telegram. Nah, ini juga minta maaf ya, yang di Telegram nggak ngecek karena terbatas di stream. Kita hanya bertiga gitu. Jadi setupnya juga kita tetap juga. Yang meeting acara online semua orang tiga. Tak ya. Kosong. Kosong ya gitu. Kalau kita masuk ke ini karena kita hari di acara hari ini, saya izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi yang dibagi teman-teman Mas Rizal. Selanjutnya kita akan penutupan ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara gathering di kami Solo ini. Kemarin kita hadir dengan konsumen alhamdulillah. Saya sebagai ketua alasan minta maaf atas kekurangan dan kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke sesi privat aja ya. Jadi kita diskusi privat aja. Sebenarnya ada materi.